Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, memasuki hari ke-17 peperangan antara Amerika Serikat melawan Iran terjadi di konflik Timur Tengah yang berpotensi membuat dan juga mengancam stabilitas global. Iran tetap bertahan meskipun sebelumnya diprediksi bahwa Iran akan runtuh sepeninggal dari pemimpin tertingginya almarhum Ali Khamenei. Lantas apa sesungguhnya yang menjadi alasan Iran tetap kuat dan bagaimana sesungguhnya peta kekuatan militer dari negara-negara yang berkonflik? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam selengkapnya? Nah pemirsa, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk melihat ada rekomendasi menu berbuka puasa apa nih di lapangan. Sudah ada Shena Damayana yang rupanya memilih untuk berbuka puasa dengan ragam olahan dari tuna. Kami akan hadirkan bagaimana laporannya. Shena, silakan. Selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa. Emang udah paling bener sih kalau apa kabar Indonesia Malam di segmen pertama itu karena banyak rekomendasi makanan. Saya kali ini mempercayakan cita rasa lidah saya kepada makanan khas Manado yang ada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, namanya Batuna atau Batuna ini singkatan dari bakar tuna pemirsa. Nah, di samping atau di depan saya ini, di sini sudah ada berbagai makanan khas Manado. Yang pertama, ini ada rahang tuna. Ini boleh di zoom ya, ini rahang tuna. Jadi ditemenin sama sambalnya masing-masing. Di sini ada sambal rica. Nah, di sebelahnya lagi di sini ada tuna belly yang ditemenin sama bumbunya yaitu sambal dabu-dabu. Ya, ini seger banget kelihatannya karena ada tomat dan lain sebagainya. Dan ini last but not least nih ya. Ini ada ikan cakalang, pemirsa, cakalang fufu. Fufu doang ya pemirsa ya. Jadi cakalang fufu ini adalah cakalang yang dibakar atau dimasak dengan cara diasap pemirsa. Ditemani dengan bumbu woku pemirsa. Yang ini enak banget kayaknya. Memang dia cukup menggoda pemirsa. Nah, kita bakal langsung coba aja pemirsa. Di sebelah saya juga karena ada bubur yang harus kita makan juga pemirsa. Kita mulai dari sini, dari rahang tunanya bersama bumbunya yaitu sambal dari rica pemirsa. Kita coba ya. Dari teksturnya memang ini juara sih ya, lembut banget kelihatannya. Kita coba dulu sama sambalnya. Allahumma lakasam tawbika mantu alaskal kita tertu birahmatika ya rahman rahim. Bismillah. Seger, teksturnya lembut banget. Terus juga sambalnya, jadi sambalnya ini bukan yang untuk Anda yang kurang suka sambal atau takut pedas, gak usah khawatir pemirsa. Karena kalau bisa saya jelasin ya, secara sederhana, sambalnya ini bukan yang langsung geragas pemirsa, tapi sambalnya ini yang menyapa secara perlahan, mengelus-ngelus lidah Anda pemirsa, bukan merasuk secara tiba-tiba. Jadi masih enak. Kita coba lagi ya. Ya. Paling enak pakai nasi memang, tapi kita beralih dulu ke tuna belly ini. Tuna belly ini seperti namanya ya. Tuna belly ini adalah perut tuna, pemirsa, bagian perut dari tuna. Lihat tuh pemirsa tuh. Dibelahnya gampang banget ya. Dia nggak ngelawan sama sekali. Kita coba tanpa bumbu dulu. Jadi dia memang dimasaknya sedikit lebih gosong pemirsa, tapi ini rasanya jadi enak. After taste-nya ada pahit-pahitnya, tapi pahitnya bukan yang mengganggu pemirsa. Sekarang kita coba pakai bumbunya. Namanya ini bumbu dabu-dabu ya. Ini seger banget kayaknya nih. Paham? Jadi dia pemirsa, karena pakai bumbu yang seger ini, dia tuh jadi nggak merubah cita rasa dari ikannya, dari belly tunanya, tapi hanya menyegarkan aja pemirsa. Kita coba pakai nasi sekarang ya. Ini kebetulan banget, ini enak banget. Coba. Kita beralih lagi. Ini ada cakalang pemirsa, di mana cakalang ini juga ditemenin sama bumbu wokunya.
Nah, ini memang khusus di Batuna ini pemirsa, ini memang the best banget. Oke. Tapi pemirsa, kita coba dulu sedikit ya. The best juga. Cakalannya ini nggak kalah sama tuna pemirsa. Saya mau lanjutin ini pemirsa. Pastinya dengan tim saya udah enak banget, udah terpercaya banget pemirsa di Batuna ini, apalagi dengan bumbunya masing-masing dan khas Manado. Demikian, kembali ke studio. Waduh, nikmat sekali Shena Damayana sebagai orang Manado. Selain menikmati tuna, Anda juga bisa menikmati sayur bunga pepaya agar makanannya lebih lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Selamat menikmati santap hidangan berbuka Anda, Shena Damayana. Terima kasih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, memasuki H-5 Lebaran, kita akan pantau bagaimana titik mudik di beberapa lokasi. Selengkapnya di Kabar Mudik 2026 sudah bergabung bersama kami di arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, ada Rindi Salsabila dan Brilian Syaheran yang berada di jalur selatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pertama kami akan menyapa Rindi terlebih dahulu. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana, Rindi? Windy, Vena, dan juga pemirsa, berkaitan dengan bagaimana situasi arus lalu lintas di arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, memang kami sudah memantau sejak pukul 9 pagi tadi terjadi peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, dan memang berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon ini sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, setidaknya ada 49.700 kendaraan roda 2 yang sudah melintas di arteri Pantura Cirebon, dan juga ada sekitar 5.900 kendaraan roda 4 yang sudah melintas. Dan kami memang melihat untuk dari arah Jakarta menuju ke arah timur Jawa ini sudah banyak pemudik yang mulai melintas, dan tadi kami melihat kalau berdasarkan dari plat kendaraannya ini untuk asal dari pemudik beragam, ada yang dari Jakarta, lalu juga ada yang dari Bogor, lalu juga ada yang dari Depok. Dan kalau dapat kami ceritakan, Vena, Windy, dan juga pemirsa, bahwa untuk di arteri saat ini di tempat saya mengabarkan ini untuk arus lalu lintas dari arah Jawa menuju ke Jakarta sekarang dialihkan menuju ke arteri, karena memang saat ini dari pihak kepolisian pun telah melakukan atau menerapkan sistem one way sepenggal dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek menuju ke atau sampai kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Dan Windy, Vena, dan juga pemirsa, tadi kan saya sudah menjelaskan nih bahwa untuk volume kendaraan di roda 2 ini meningkat ya jumlahnya, dan saya menemukan salah satu pemudik yang unik nih dan tangguh banget menurut saya, yakni ada keluarga dari Kalideres begitu ya. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Bapak Miftah Ululum. Bapak Miftah, ini tadi saya melihat Bapak sekeluarga membawa motor begitu ya. Bapak kalau boleh tahu, ini dari Kalideres tujuannya mau kemana Pak? Tujuannya mau ke Brebes. Oh, mau ke Brebes. Ya. Ini sekarang lagi istirahat ya Pak sama keluarga? Oke. Bapak, kalau boleh tahu, ini Bapak sudah jalan dari Kalideres, itu dari pukul berapa Pak? Saya jalan dari pukul jam 9. Alhamdulillah nggak macet karena saya lewat jalur tengah. Di Kalimalang lurus terus keluar Pasar Johar. Bapak, ini kan ada bawa anak-anak ya. Halo adek, kamu umurnya berapa adek? 5 tahun. 4 tahun. Kalau kamu umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Nah, Bapak kalau boleh tahu, ini Bapak sebelumnya memang sudah sering mudik bawa motor atau ini kali pertama Pak? Ini kali pertama sama keluarga. Kalau waktu masih sendiri mah sering. Kalau sebelumnya sama keluarga berarti naik apa Pak kalau bukan naik motor? Naik bus. Pertimbangannya apa nih Pak dari sering menggunakan kendaraan umum yakni bus untuk mudik sampai akhirnya pakai motor, pertimbangannya apa Pak? Ya kalau pakai bus ongkos ya lumayan, kalau pakai motor kan agak lumayan ngirit. Ya sebenarnya sih agak riskan ya Pak, kalau pakai motor agak lumayan berbahaya, tapi mau gimana lagi ya.
Iya. Oke, kalau begitu Ibu, izin Ibu boleh agak mendekat Ibu, mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Ibu sambil beristirahat. Ibu, ini kan kali pertama ya Ibu mudik pakai motor bareng anak-anak. Anak-anak gimana nih Bu selama perjalanan? Mereka happy nggak Bu? Alhamdulillah happy ya, nggak ada tantrum. Ini kan tentunya kalau pakai motor kan capek ya begitu ya. Cara strategi Ibu dan Bapak begitu mudik ketika bawa anak-anak bagaimana? Gimana ya? Ya pokoknya mah biar nggak lapar, berhenti itu diisi perutnya kayak gitu sih. Ini kira-kira perjalanan menuju Brebes tinggal berapa jam lagi nih Bu? Kira-kira 3 jam lagi. 3 jam lagi. Oke. Baik Ibu Iis dan Pak Miftah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat beristirahat di sini dan semoga bisa sampai tujuan. Dan adik-adik semoga happy ya, hati-hati di jalan. Dadah dulu dong. Nah, Windy, Vena, dan juga pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda untuk berbincang secara langsung ya dengan pemudik yang membawa kendaraan untuk yang pertama kalinya nih dari Kalideres menuju ke Brebes. Dan dapat kami sampaikan memang untuk dari pihak Polresta Kota Cirebon pun juga telah mengungkapkan kepada kami bahwa untuk di arteri ini masih belum diterapkan rekayasa lalu lintas dampak dari one way sepenggal. Namun kami pun masih akan sama-sama memantau dan mengabarkan kepada Anda terkait bagaimana perkembangan dari arus mudik jalur Pantura Cirebon Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita sudah pantau dari jalur Pantura pemirsa. Sekarang kita beralih ke jalur selatan. Sudah ada rekan kami Brilian Syaheran. Brilian, selamat malam. Bagaimana situasi malam hari ini di jalur selatan? Baik, Vena, Widi, dan juga pemirsa, betul sekali untuk pantauan arus mudik Lebaran 2026 di arteri selatan, lebih tepatnya ini di jalur Limbangan, Malangbong yang ada di Kabupaten Garut menuju ke Lingkar Gentong yang ada di Tasikmalaya Kota sampai dengan hari ini terpantau ramai lancar. Nah, apabila kita bandingkan dengan volume kendaraan yang terjadi pada hari-hari sebelumnya, hari ini mengalami peningkatan dalam artian ini dari arah Bandung menuju ke Garut ataupun ke Tasikmalaya. Ini dari pagi sampai dengan siang hari tadi ini jumlah volume kendaraan ini berada di angka lebih dari 25.000 kendaraan, sedangkan untuk dari arah sebaliknya dari Garut Tasikmalaya menuju ke arah Bandung ini berada di angka lebih dari 15.000 kendaraan. Tapi juga untuk dominasi dari kendaraan yang melintas ini berplat nomor Z maupun berplat nomor D, ini artinya para pemudik yang melintas ini merupakan para pemudik lokal yang menggunakan motor, mobil maupun bus antar kota, antar provinsi dan juga truk muatan yang sesekali ini nampaknya masih melintas. Ada pun juga untuk kepadatan arus lalu lintas ini belum terjadi di sepanjang jalur Limbangan, tetapi di titik-titik tertentu maupun di jam-jam tertentu seperti contohnya yang ada di Pasar Limbangan, di Pasar Lewo, di pertigaan Cibiuk maupun pertigaan Pasar Bandrek dan juga pertigaan Malangbong yang menghubungkan antara Garut, kemudian Sumedang dan juga Tasikmalaya dan juga kawasan industri Pratama yang nampaknya ini ada di sepanjang jalur dari Limbangan. Dan juga ini dari pihak Polres Garut sendiri hari ini telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way sepenggal yang telah dilakukan sebanyak 7 kali dari pagi hari tadi sekitar pukul 8 sampai dengan siang hari dan dilanjutkan lagi pada sore hari dengan prosesinya ini di 15 sampai dengan 20 menit dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya Kota. Tapi juga kalau kita melihat dari karakteristik kontur dari arteri selatan ini memang dipenuhi dengan tanjakan yang tajam, kemudian juga turunan maupun kelokan yang cukup curam begitu, dan diharapkan para pengemudi ini untuk lebih berhati-hati lagi, terlebih selama 3 hari ke belakang ini cuaca cukup turun hujan ketika sore menjelang malam. Vena. Ya, Brilian, kapan prediksi puncak arus mudik di jalur selatan, Brilian? Baik Windy dan juga Vena, untuk dari Polres Garut maupun Polres Tasikmalaya Kota ini memprediksi untuk puncak arus mudik ini akan jatuh di H-3, yakni ini beberapa hari lagi, yang dimana kalau kita melihat dari tren para pemudik yang melewati jalur selatan ini biasanya ini mulai berpergian di malam hari, dan kita akan melihat bagaimana ini kepadatan arus lalu lintas di malam hari yang ada di jalur Limbangan Malangbong menuju ke Lingkar Gentong itu sendiri. Dan ini dihimbau juga bagi para pemudik
apabila memang ini turun hujan. Windy, ini diharapkan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lebih dari 60 km per jam. Dan diharapkan juga apabila kelelahan bisa juga untuk beristirahat di posko-posko yang sudah disediakan. Untuk sementara demikian, Windy, Vena kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian Syaheran melaporkan langsung dari jalur selatan, sebelumnya juga dari Rindi Salsabira dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, dalam konferensi pers hari ini, Komnas HAM menegaskan telah melakukan pemantauan secara proaktif dan mendesak Polri melakukan penanganan secara cepat serta independen dalam kasus penyiraman aktivis Kontras Andri Yunus. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Komnas HAM mendorong pemberian perlindungan serta dukungan medis bagi korban. Berdasarkan hasil asesmen, Komnas HAM juga telah mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada pihak kepolisian. Coba. Terakhir kami juga terus berkomunikasi dengan LPSK untuk memastikan agar sebagai lembaga yang memang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan, itu LPSK bisa secara cepat memberikan keputusan untuk melindungi saudara Andri Yunus. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan larangan bagi kepala daerah berpergian ke luar negeri selama Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Larangan itu berlaku selama 2 pekan mulai 14 hingga 28 Maret 2026. Ada sanksi tegas bagi kepala daerah yang melanggar. Selengkapnya dalam Ulas Tuntas, kepala daerah dilarang libur Lebaran. Momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ibarat hajat nasional yang menjadi tradisi tahunan terbesar di tanah air, di mana ada mobilitas masyarakat yang sangat besar selama arus mudik maupun balik. Dan kepala daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah memikul tanggung jawab besar yang tak boleh dioper ke anak buah ataupun pihak lainnya. Mulai dari persoalan terkait angkutan hingga kesediaan pangan. Angkutan dalam kota, kesediaan pangan, itu semua memerlukan kehadiran kepala daerah. Nggak bisa diwakilkan. Kalau diserahkan kepada wakil itu nggak bisa ngambil keputusan, ragu dia. Sekda apalagi, ragu lagi. Kepala daerah, dia bisa ngambil keputusan. Dan yang kedua, dia juga menjadi ketua Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi pimpinan TNI, pimpinan Polri, kejaksaan, itu semua nanti mengacu kepada kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun telah mengeluarkan larangan tegas kepada kepala daerah agar tak meninggalkan wilayah yang dipimpinnya. Larangan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penundaan perjalanan ke luar negeri selama libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada 14 hingga 28 Maret 2026. Atau sepekan sebelum hari Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Justru pada saat Hari Raya ini terjadi peningkatan arus yang luar biasa. Campur kasih, orang maupun barang. Yang kedua juga, kita melihat bahwa kita kan ada potensi bencana ya. Ring of Fire, peristiwa Sumatera kemarin, ada longsor, banjir di Jawa, gunung meletus. Itu juga harus diwaspadai. Yang ketiga, perayaan Hari Raya sendiri harus berlangsung dengan baik dan lancar. Keempat, kita juga harus menjaga stabilitas harga dan kesediaan barang-barang, inflasi ya, dan lain-lain, agar tetap terkendali dan barang-barang tersedia. Aktivitas Lebaran kan merupakan hajat nasional. Ya, saya rasa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sama-sama ingin menunjukkan kehadirannya
kepada masyarakat ya dengan memberikan berbagai macam layanan terbaik mereka ya. Nah, artinya dengan posisi seperti ini tentu apa yang memang kita harapkan itu akan bisa diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan baik. Hajat besarnya seperti apa? Karena ini kan tadi melibatkan sangat banyak institusi. Wakil rakyat di Parlemen Senayan mengatakan sudah sepantasnya seluruh gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya tetap siaga sebagai konduktor tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Apalagi akan ada daerah yang mengalami surplus kedatangan penduduk, terutama di wilayah Jawa Tengah hingga Timur. Di sisi lain, ada daerah yang sepi ditinggal mudik penduduknya, seperti Jakarta, dan pada masa-masa ini diperlukan perlakuan kebijakan khusus oleh kepala daerah. Dalam aspek berpemerintahan, sudah sepantasnya seorang kepala daerah sebagai the chief of executive di daerah itu berada di daerahnya untuk menjadi konduktor bagi memastikan satu situasi keamanan berjalan dengan baik. Pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Yang tidak kalah penting juga agar seluruh aparatur sipil negara yang ada di tempatnya walaupun dalam keadaan sedang cuti bersama itu sama sekali tidak menegasikan berbagai macam pelayanan yang diberikan pemerintah kepadanya. Nah, karena itu surat edaran Mendagri ini kami apresiasi dengan baik ya, dan kami berharap seluruh kepala daerah di Indonesia bisa memanfaatkan momentum Lebaran ini bukan sekedar sebagai momentum silaturahmi, tapi juga sebagai momentum untuk kita memastikan bahwa seluruh fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik itu berjalan dengan baik di tengah eskalasi yang tentu tidak normal seperti waktu-waktu biasanya. Larangan bepergian ke luar negeri yang resmi dikeluarkan Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu instrumen untuk menjaga norma kepantasan dan nyatanya kerap ditabrak para kepala daerah. Surat edaran itu kan satu instrumen saja dari berbagai macam instrumen yang ada terkait dengan hak dan kewajiban seorang kepala daerah. Salah satu hak dan kewajiban kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu adalah dia harus menjaga norma kepantasan dan kepatutan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, karena itu dalam situasi-situasi tertentu atas nama kepatutan dan kepantasan, seorang kepala daerah itu harus bisa mengukur apakah tindak tanduk dan perilakunya itu bertabrakan atau tidak dengan norma-norma itu. Kita ingat misalnya Bupati Aceh Selatan beberapa waktu yang lalu berangkat umroh di tengah pasca bencana yang terjadi di Aceh. Itu kan kalau kita baca black and white normatively-nya ada masalah. Yang bersangkutan juga minta izin. Tapi kemudian ketika dihadapkan dengan norma kepantasan, itu menjadi bermasalah. Sama dengan misalnya kemarin ada buka puasa, seluruh SOPD di pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memperlihatkan kemewahan yang berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang sekarang juga sulit. Lantas, apa sanksi yang bakal dikenakan jika kepala daerah nekat melanggar larangan bepergian ke mancanegara seperti yang diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri? Sesuai aturan kalau keluar tanpa keluar daerah, tanpa keluar negeri ya, tanpa izin, luar negeri maksud saya tanpa izin, kan ada aturannya. Dalam undang-undang pemerintahan daerah dapat dikenakan salah satunya diberhentikan selama dinonaktifkan selama 3 bulan. Ya ada pengecualian kalau misalnya ada tugas di negara, ya tugas negaraan, misalnya Pak Presiden apa menugaskan. Kemudian juga ada yang kedua kalau pengobatan sakit yang memang harus dia untuk berobat, ya otomatis nanti wakilnya yang mengendalikan. Kepala daerah juga menjadi simbol politik dan pemimpin pemerintahan yang dinilai penting keberadaannya. Karena itu, Lebaran tak hanya menjadi momentum silaturahmi, tapi juga momentum untuk memastikan seluruh orkestrasi birokrasi daerah berjalan dengan mulus. Yaitu tadi pemirsa sepeninggal dari pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei
Iran tidak hanya bertahan tetapi juga terus melancarkan serangan balasan. Kami akan membahasnya bagaimana sesungguhnya peta kekuatan militer baik itu dari Iran, Israel dan juga Amerika Serikat. Langsung saja kami sapa satu persatu narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya ingin menyapa Marsma TNI Purnawirawan Agus Sasongkojati yang merupakan pakar strategi PPAU sekaligus alumni US Air War College. Selamat malam, Bang Syarki, senang sekali sudah hadir bersama kami, terima kasih banyak. Dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada pakar hubungan internasional bersama Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Windy. Kami juga ingin menyapa di sebelahnya Prof. Yon Mahmudi yang merupakan pakar ataupun pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Prof, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi pembicaraan yang sangat menarik karena tidak hanya Iran ini bertahan tetapi juga meluncurkan berbagai rudal tercanggihnya, yang terbaru adalah rudal Sejil. Bang Syarki, ini menarik karena ini untuk pertama kalinya Iran tidak hanya menunjukkan kekuatan aslinya tapi rudal tercanggihnya, rudal Sejil. Ini apa kekuatan dan keistimewaan dari rudal tersebut? Pertama, rudal Sejil ini rudal yang memang mampu membawa warhead atau bahan hulu ledak seberat 700 kg. Itu sangat masif ya. Kemudian kecepatan sangat tinggi. Dari Teheran dia sampai ke sana waktunya hanya 7 menit. Dari Iran sampai ke Israel ya 7 menit. Dia jarak jangkau 2000 km, menjangkau bisa sampai ke Eropa juga. Namun yang terpenting ini adalah rudal ini meskipun rudalnya disebut rudal balistik, tapi sungguhnya tidak terlalu balistik. Dia punya 2 tingkat stage ya. Motornya motor berbahan bakar padat. Jadi pertama dia diloncarkan dan waktu cepat, penyiapannya tidak perlu berlama-lama karena padat siap. Kalau yang menggunakan bahan bakar cair itu perlu waktu mungkin 10-15 menit untuk persiapan. Tapi bahan bakar padat ini langsung bisa ditembakkan seperti mercon ya segera. Tapi dengan 2 stage berarti dia bisa loncat ke atas, kemudian sampai di apexnya, di puncak dari ketinggiannya tinggi, kemudian dia menuju sasaran bawah, dia menyalakan yang kedua, dan yang kedua ini akan bisa mengarahkan menjadi kecepatannya bisa kecepatan yang sangat tinggi, hipersonik. Dia sudah tidak balistik lagi, tapi sudah mengarah. Dan paling unik, rudal ini bisa dikendalikan. Jadi umpamanya sulit diketahui dia naik ke atas menuju Israel, tapi ke Israel ini kemana? Ke Israel utara, selatan, timur, tengah, dan ketepatan CEP-nya sangat tinggi. CEP itu Circular Aerial Probable hanya 10 meter. Dan tidak ada artinya dengan peledak sebesar 700 kg. Dan yang penting lagi, ini betul-betul mengoptimalkan dari satelit Beidou-nya Cina, yang mana Beidou itu membantu menentukan arah navigasi dan sekaligus juga alat komunikasi. Jadi rudal ini masih bisa berkomunikasi dengan pengendalinya di bawah sehingga bisa memilih arah. Dan yang paling penting saat dia menuju fase final terakhir daripada penembakan menuju sasaran, dia masih bisa dibelokkan sedikit-sedikit manuver untuk apa? Untuk menghindari rudal Aero 3 dan rudalnya Davis Sling untuk penangkis serangan udara sehingga bisa menghindari, dan itu akan kemungkinan masuknya sangat besar, 90% akan masuk, tidak bisa ditangkis oleh penangkis serangan udara biasa. Artinya tidak bisa diintercept? Praktis tidak bisa diintercept. Artinya ini bisa, mungkin ini suatu hal yang baru ya dengan adanya kecanggihan seperti ini. Targetnya ini 100% presisi? 100% tidak bisa karena bagaimanapun juga dia punya CEP dengan CEP 10 meter, mungkin untuk 100% itu hanya didapatkan kalau dia 2 rudal. Baik. Kita nggak bisa ngitung dalam kalkulasi perhitungan militer itu 90% aja tidak 100%, berarti harus 2 untuk menutupi kemungkinan gagal. Tetap ada 10% kegagalan, banyak hal. Mungkin kegagalan teknikalnya, bukan saja itu kegagalan juga mungkin atmosfernya atau GPS-nya tetap ada kemungkinan. Namanya buatan manusia. Artinya sasarannya itu bisa 2 kota yang berbeda atau masih dalam satu lingkup yang sama? Dia bisa mengalihkan sasaran ke tempat yang berbeda. Jadi umpamanya seolah-olah dia mengarah ke Teheran, seolah mengarah ke Tel Aviv, ternyata dibelokkan ke reaktor nuklir di Mona gitu. Semua udah siap. Wah, ini mengarah ke Tel Aviv nih trajektorinya. Tetapi di atas dia belokkan menuju ke daerah yang mungkin 100 km dari situ. Itu akan membuat kebingungan daripada pengendali daripada intersepsi. Baik, Prof. Yon, ini kan sesungguhnya sudah diucapkan oleh Iran bahwa mereka tidak akan menyerah, bahkan setelah sebelumnya ada Pulau Har yang merupakan pulau milik Iran ini diserang oleh Amerika Serikat, bahwa mereka akan terus-menerus melakukan serangan bertubi-tubi. Ini merupakan salah satu tindak dari tindak lanjut tersebut. Ya, dengan diserangnya Pulau Har itu kan
semakin membuat Iran semakin membara ya. Artinya bahwa itu kan menjadi salah satu jantung energi ya, 90% untuk ekspor ya. Pasti kemudian Iran tidak akan tinggal diam gitu, karena ini kan jantungnya. Maka dia akan melakukan balasan yang lebih besar gitu ya. Karena kan truth promise yang dijanjikan itu sifatnya adalah retaliasi yang dampaknya lebih besar begitu. Jadi kalau kemudian Pulau Karg itu dihancurkan, maka dia akan melakukan penghancuran pusat-pusat energi yang lain. Ini menjadi daya tahan Iran ya, di samping tadi ya berkaitan dengan militer, kemudian mulai mengalihkan perang dengan menyasar infrastruktur ekonomi. Ini menjadi semakin diperhitungkan ya. Hormuz, kemudian instalasi energi di beberapa kawasan yang itu juga akan menggoncang dunia. Karena kan sekarang negosiasinya itu kan beberapa negara negosiasi dengan Iran ya. Tidak kepada Amerika begitu, berarti kuncinya memang ada di Iran gitu. Beberapa kemudian boleh melintasi Hormuz, tetapi kan setelah negosiasi. Sementara tawaran proposal Trump untuk mengajak mereka bersama-sama ya membantu untuk membuka Hormuz itu juga tidak direspon secara positif gitu. Justru mereka lebih mau untuk melakukan negosiasi ya, deal dengan Iran. Nah di sini saya kira kemudian daya survival hidup Iran di dalam perang itu semakin tinggi ketika dia memiliki ya kunci dalam perang yang itu memang menjadi pusat ketergantungan dunia atau global ya. Mbak Dina sendiri melihatnya seperti apa dengan adanya serangan yang kini malah semakin masif dilontarkan oleh Iran sendiri? Artinya ruang negosiasi itu sudah tertutup? Ruang negosiasi menurut saya masih ada, tapi memang kalau dilihat momentumnya belum muncul. Tapi dengan bahwa Trump meminta kepada Eropa juga sekutunya Jepang untuk membantu di Hormuz dan itu ditolak, menurut saya di situ sebenarnya ada angin segar bahwa ternyata Trump boleh dikatakan mulai sendirian, mulai ditinggal begitu. Jadi itu secara nggak langsung membuka satu ruang exit baru begitu, bahwa ternyata Iran yang selama ini diisolasi oleh dunia ternyata bisa menciptakan satu daya tawar baru, dan kemungkinan dia punya daya tawar lebih dibandingkan Amerika Serikat karena lebih bisa diajak negosiasi. Satu hal yang memang fatal dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan meluaskan ruang rusak ya, yang dan itu dia yang mulai dari sekolah dia rusak, kemudian orang masih trauma padahal dengan kejadian di Gaza. Kemudian Israel kemudian menyerang Hezbollah di Lebanon, alasannya menyerang Hezbollah ya, tapi kan ratusan masyarakat sipil juga sudah terluka dan ratusan ribu orang sekarang mulai mengungsi karena Israel masih menakut-nakuti untuk menyerang lagi gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa memang nggak ada strategi yang jelas tentang struktur atau tatanan kerjasama seperti apa yang diinginkan sebenarnya di Timur Tengah. Karena kalau tanpa stabilitas baru, itu katakanlah mau bikin equilibrium baru lah ya, yang lebih menguntungkan Amerika Serikat. Jalannya seperti apa? Kan orang harus bisa melihat gitu. Nah itu yang nggak ada dibuat oleh Amerika Serikat, sehingga yang ditawarkan oleh Iran dianggap lebih make sense. Ya, peluncuran rudal Sejil ini ke wilayah yang tadi disebutkan adalah ke Tel Aviv di Israel ini, apakah ini juga membuat Amerika Serikat maupun Israel terdesak? Satu yang sudah disampaikan oleh pihak Israel adalah mereka mulai kekurangan senjata untuk intercept ya, untuk memantau. Rupanya dengan strategi melontarkan drone yang sifatnya banyak gitu ya, langsung masif di berbagai tempat, bahkan sampai mengganggu bandara, itu sudah membuat Amerika Serikat dan Israel justru kelimpungan dan salah ya dalam merespon serangan-serangan dari Iran tersebut. Jadi ibaratnya gangguannya sebenarnya nggak terlalu besar, tetapi dengan senjata langsung dibuang besar-besaran, risikonya mereka justru yang mengalami sekarang kesulitan ketika perang bertahan lebih lama dari yang diprediksi. Wah, Bang Syarki, ini menarik. Artinya Amerika Serikat maupun Israel ini nampaknya sudah kewalahan dengan strategi sebelumnya melontarkan drone-drone yang versi murah padahal, Bang Syarki. Ya, jadi sebetulnya itulah cara Iran. Jadi tidak saja menyerang untuk kehancuran, tapi menyerang untuk tujuan politik, tujuan diplomasi, tujuan ekonomi. Karena efeknya
secara militer hanya kehabisan rudal, tetapi secara militer juga semua pangkalan Amerika sudah tidak bisa dipergunakan ataupun tidak bisa beroperasi dengan baik. Namun yang paling penting lagi adalah dengan adanya serangan yang makin lama makin hebat ini membuat menjadi kacau di negara khususnya Israel ya. Kenapa? Karena tidak saja drone yang serangan yang memang untuk tujuan merusak, tapi juga kadang-kadang setiap beberapa jam mereka mengirimkan drone yang melewati ruang udara sehingga itu seperti terteror. Jadi bayangkan setiap berapa jam ada alarm, semua masuk ke bawah, kemudian selesai nunggu berapa jam masuk lagi, kemudian dikirim alarm lagi sehingga akhirnya akibat ekonominya itu yang nggak terbayangkan. Seminggu sekali, dalam waktu seminggu itu total $3 miliar. Akibat apa? Work from home, akibat kerja terganggu, tidak selesai produksinya akibat gangguan alarm terus-menerus. Kemudian juga kerusakan yang terjadi di fasilitas listrik, fasilitas salinasi air ya, disalinasi air, kemudian listrik, kemudian perminyak Haifa, kilang minyak Haifa itu juga diganggu. Itu sekarang tercatat $3 miliar seminggu. Pun kalaupun dia dibuka tetap semahal itu. Dan yang paling penting adalah dalam 2 minggu ini sudah ada 10.000 klaim daripada ganti rugi. Jadi di Israel itu ada ganti rugi ya. Klaim ganti rugi yang nilainya makin lama membuat akhirnya eksodus orang lebih banyak. Sekarang eksodus itu banyak melewati darat, lewat Mesir dan lewat Jordania, karena lewat Bandara Ben Gurion dan bandara internasional lainnya, itu hanya bisa sehari 2-3 penerbangan. Jadi akibatnya banyak orang pergi dan sekarang depleted brain drain, golongan menengah. Yang ini yang merepotkan Israel. Jadi mimpi bahwa Israel itu negara surga bagi kaum Yahudi, negara yang makmur, itu sudah terbantahkan. Dan jangan kira juga serangan daripada Hezbollah dan yang lainnya, dari Irak juga ada milisi yang mengirimkan roket segala macam, itu membuat harus digerakkan komponen cadangan. Jadi tentara cadangan harus disiapkan, jadi akhirnya tidak ada kehidupan normal bagi warga Israel. Ada yang harus menjadi tentara cadangan, harus diaktifkan ini. Akhirnya kehidupan normal sudah tidak ada dan kemungkinan ya ini akan jadi masalah besar bagi Netanyahu yang nggak nongol berapa hari ini, yang ketahuan ternyata video-videonya itu adalah AI fake ya. Nah, itu nanti kita bahas. Apakah benar demikian AI ini ramai sekali diperbincangkan? Kemana sebenarnya Netanyahu? Nanti kami bahas pemirsa sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan dialog kami, Bang Syarki. Itu tadi video yang sempat kita bahas tadi, bahwa ini Anda melihatnya bahwa ini adalah AI, bukan Netanyahu yang asli. Saya melihatnya ini adalah bagian daripada perang informasi, counter information sama information attack ya. Jadi kedua-duanya dua negara ini, Teheran dan Israel ini Iran dan Israel sangat hebat dalam menggunakan media sosial dan sebagainya. Cuman masalahnya adalah kalau di Iran, di Israel itu dia menggunakan institusi resmi untuk membuat seperti ini, mengkonter. Dia tidak sembarangan. Sedangkan di Iran sendiri, saya lihat dia ratusan ribu orang yang bersedia untuk menjadi sukarelawan untuk urusan gini. Jadi bedanya itulah. Nah, tentu saja sebagai programmer ataupun yang menangani cyber warfare atau information warfare di Israel adalah orang-orang yang memang terlatih, terdidik, tapi mungkin tidak terbiasa menghadapi hal seperti ini. Karena dari hal ini kan bolong-bolongnya pertama, bukan habit Netanyahu untuk melakukan hal seperti ini. Dia tidak pernah kelihatan untuk ke masyarakat karena dia adalah mengesankan adalah Perdana Menteri Perang. Tidak ada dia selalu muncul dalam kondisi rapat yang resmi, berhadapan dengan negara mana. Jadi itu adalah posisi resminya Netanyahu. Sekarang menjadi rileks sekali, santai sekali, itu bukan dia. Bukan dia banget istilah Indonesianya ya. Terus kemudian saya berpikir bahwa kita tahu semua, banyak yang tahu bahwa kira seminggu yang lalu itu Netanyahu itu berada di bunker di bawah tanah bersama di kedalaman 50 meter, itu bunker miliknya markas besar IDF ya. Tapi ada yang uniknya, ada rudalnya Iran yang masuk dan rudal jelajahnya yang masuk sampai 15 meter. Memang jaraknya ada 30 meter, tapi bayangkan ledakan daripada peledak seberat 300 kg pada jarak 30 meter mesti dipisah beton, pasti ada efeknya bagi orang setua Netanyahu. Sejak saat itu mungkin beliau tidak tewas ya, tapi kemungkinan yang banyak dari pengamat bilang beliau mungkin injury, luka-luka. Nah, upaya yang tampil seperti ini memang tidak bohong, beliau masih hidup. Tapi masalahnya adalah
hidupnya seberapa hidup, karena ini nggak dia banget. Ada 2 kali rapat Dewan Keamanannya Israel yang dia tidak hadir, padahal dia adalah harusnya pimpinan dari rapat itu. Itu kan kenapa dia nggak hadir di situ, kenapa memilih hadir di kafe. Di kafe yang kopinya nggak berkurang, yang di kameranya tertulis 2024, dan lainnya yang malah menimbulkan persepsi bahwa ini bohong. Jadi alasan Iran mengatakan ini bohong itu menjadi terbukti dengan ketidakmahiran dalam mengelola AI sebagai alat bantu untuk perang informasi. Baik, Prof Yon sendiri apakah melihatnya seperti itu, bahwa sekarang ini kita sudah memasuki fase perang modern, bahwa perang informasi ini juga menjadi salah satu metode yang digunakan baik itu oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Ya tentu kan terus berkembang ya. Amerika itu kan sangat dibanggakan dengan hard powernya, dengan militernya, bisa menguasai dunia, pangkal militer ada di mana-mana. Pokoknya nggak bisa dikalahkan lah. Orang sudah ngeper duluan kalau berhadapan dengan Amerika, dengan daya tekannya ya, menekan dulu baru setelah itu ditawarkan negosiasi begitu ya, untuk ya disebut sebagai sangat arogan gitu ya, akan, dan nggak kebayang gitu loh bisa dikalahkan. Tetapi kan pada satu sisi dalam menghadapi hard power itu kan ada yang kemudian meminta dengan diplomasi soft power, tapi perang dan strategi yang dilakukan oleh Iran ini kan lebih ke smart ya, smart power ya. Jadi kombinasi antara militer kemudian juga berdampak pada diplomasi gitu ya. Mau tidak mau negara-negara lain akan diplomasi dan memberikan dukungan gitu ya. Walaupun secara tidak nyata begitu ya, tidak mendukung Iran, tetapi banyak juga yang melihat bahwa kekalahan dalam tanda kutip ataupun kehancuran yang mungkin dialami oleh Amerika ternyata juga membahagiakan banyak kalangan gitu ya. Kayak seperti ternyata bisa juga ya dihancurkan dalam perspektif tertentu. Nah ini saya kira strategi-strategi yang tidak melulu kepada kekuatan militer gitu ya, tetapi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang bisa strategi yang bisa mengalahkan lawan dalam kondisi tertentu, ini kan sangat strategis ya. Tidak hanya kehancuran fasilitas militer ya, dibombardir fasilitas nuklir, kemudian pusat-pusat militer dan sebagainya, dikatakan bahwa semua sudah luluh lantak. Ternyata kan setelah itu masih bangun dan kemudian dengan kuat melakukan serangan-serangan balik. Ini kan juga akhirnya memutarbalikkan logika gitu yang disampaikan oleh Amerika, Israel, bahwa Iran telah hancur, semuanya ya sudah under control dan siap untuk menyerah, tetapi realitasnya justru perang berkembang menjadi sangat lama dan posisi Iran menjadi di atas angin. Ini saya kira juga strategi yang tidak melulu ya kaitannya dengan kekuatan militer ya. Baik, Mbak Nina sendiri melihatnya apa sesungguhnya tujuan utama dari Israel mengunggah video Netanyahu tersebut? Satu, yang menunjukkan bahwa Israel survive, bahwa senjata dari Iran tidak sekuat yang dibayangkan, dan klaim bahwa Netanyahu itu bisa dikalahkan itu tidak terjadi. Jadi Israel ini kan dalam posisi partai kanan yang mentok gitu ya, ultra Zionis gitu ya. Jadi koalisi partai Netanyahu ini juga sebelum kejadian ini sebenarnya tidak kuat-kuat amat, karena koalisi partai Likud di dalam negerinya sendiri itu masih ada yang berusaha untuk menggentarkan atau mengguncang kepemimpinan Netanyahu dengan cara menghambat budget di dalam Israel. Kemudian juga mereka minta dikecualikan untuk wamil, wajib militernya mereka nggak usah ikut gitu kan. Nah dengan Amerika Serikat memutuskan untuk menjalankan ini dan Israel mau nggak mau juga harus ikut, kita tetap nggak tahu ya mana yang usul duluan sebenarnya ya. Faktanya adalah agenda Netanyahu untuk kemudian bisa slow down tentu nggak bisa dong dilakukan. Dia tetap harus menunjukkan bahwa dia terkuat, bahwa dia yang paling powerful. Jadi memang menarik ya bahwa walaupun sosmed itu ternyata satu sisi bisa membuat orang itu halu gitu ya dengan apa yang terjadi, ternyata kalau digunakan dengan tepat, kita bisa memantau dengan cermat juga apa perkembangannya, justru kita belajar banyak juga tentang isu-isu luar negeri dengan lebih menarik. Ya, Prof Yon, Anda melihatnya adakah resiko ataupun kekhawatiran jika memang ternyata Netanyahu ini bisa dikatakan sudah tiada ataupun mengalami luka berat? Ya pasti kan akan berdampak secara internal ya, menurunkan kemampuan militernya untuk berperang karena pemimpinnya sudah meninggal. Secara politis juga akan
kelompok-kelompok kemudian yang anti terhadap Netanyahu kan jumlahnya juga cukup besar. Ini pasti berpotensi ya mengalami destabilitas ya, dan ya di dalam perang tentu ini menjadi suatu simbol ya bahwa ya mengarah kepada kekalahan ya. Walaupun itu tidak berlaku untuk Iran kan gitu ya. Kalau Iran kondisi seperti itu masih tetap berjuang, tetapi kalau Israel tidak seperti itu ya. Pasti rakyatnya akan terbelah, kemudian juga elit-elitnya juga terbelah mensikapi bahwa ya Netanyahu yang selama ini kuat ya ternyata kemudian dinyatakan kalau memang itu tewas ya. Memang informasinya menjadi sangat tidak bisa diverifikasi ya. Beberapa juga ya teman-teman yang ada di Mesir dan sebagainya juga bertanya juga ke kita gitu. Bener nggak ini gitu. Terus di Mesir gimana? Dan di Mesir juga nggak ada berita yang menyatakan masih hidup gitu ya. Nah, ini kan juga sesuatu yang aneh begitu ya. Suatu peristiwa yang penting tetapi konfirmasinya iya dan tidaknya menjadi menjadi blur ya, menjadi samar gitu. Nah, tentu ya teknologi ya media sosial berperan penting di dalam kaitannya untuk membawa isu ini ya, sehingga ada ketidakpastian dan apalagi dari pemerintah Israel yang dimunculkan justru video-video yang bukan yang sebenarnya. Ini kan semakin membawa tanda tanya ya berkaitan dengan bagaimana, di mana dan kondisi Netanyahu sebenarnya begitu. Ya. Kondisi dari Netanyahu sendiri ini dipertanyakan karena kita ketahui bersama ini pasca ada serangan dari Iran yang menyasar di kompleks kediaman dari Netanyahu sendiri. Ini balik lagi kita membahas bagaimana ini kekuatan militer dari Iran. Salah satunya kita balik lagi akan membahas dari rudal Sejil, pemirsa, yang dimiliki oleh Iran. Ini adalah spesifikasi. Bang Syarki mungkin bisa mengkomentari bagaimana ini rudal Sejil yang dimiliki oleh Iran. Apa ini bisa dimaknai dari pandangan Anda? Oke, jadi rudal Sejil ini dia hulu ledaknya bisa 700 sampai 1000 kg. Tapi untuk jarak jangkauan jauh pasti dia di 700 kg. Dia bisa sampai sekitar, kita bisa baca sampai 2000 lebih kilometer, itu bisa mencapai ke Eropa, sebagian Eropa ya. Kemudian dan jumlahnya saya kira juga cukup banyak, mesin beratnya sangat berat, 22 ton ya. Namun dia bisa diluncurkan dengan secara mobile ya. Kemudian dia sangat sulit dideteksi. Nah, kenapa? ini yang Karena dia bisa bisa dibandingkan rudal lainnya. Ya, dapat hindari sistem pertahanan, dia bisa bermanuver sehingga pada saat menuju kan gini, proses kerja rudal Hanut itu, pelataran rudal itu dengan menyanggong. Menyanggong, tepat nanti di lintasan, kemudian diledakkan sehingga nanti rudal yang sedang turun itu akan menabrak. Jadi bukan dia dihantam meledak, tidak. Prinsipnya menabrak. Nah, bagian bisa menabrak, dia berkelok ke kiri atau kanan, 1 derajat sudah cukup untuk membuat itu mungkin 30 km jauhnya, dan ledakan itu paling hanya seluas 500 meter ya, ledakan daripada Patriot, atau hanya 100 meter, kemudian kabut daripada pecahannya akan ditabrak sehingga dia meledak. Nah, itu yang kehebatannya inilah, dia bisa di manuver dan merubah sasaran. Karena Karena ternyata kita baru tahu sistem navigasi GPS Beidou-nya Cina itu bukan hanya mengantarkan ke lokasi yang tepat, tapi juga bisa digunakan untuk mengirim pesan ataupun mengendalikan ini. Itu yang selain dari Iran, apakah ada negara lain yang memiliki rudal sejenis ini? Amerika Serikat atau Israel misalnya? Tidak ada. Amerika Serikat masih tahap eksperimen, dia gagal membuat, biasa proyeknya terlalu mahal ataupun ada masalah. Tapi yang jelas diketahui adalah Rusia yang punya. Baik. Kita curigai bahwa Iran mendapatkan sebagian transfer of technology dari Rusia. Ya. Di armada laut juga ini menjadi perhatian karena Selat Hormuz juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Ini adalah pernyataan dari Iran sendiri yang tidak membolehkan baik itu kapal-kapal dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk melintasi ini armada laut yang mereka jaga di selat tersebut. Ini kan selatnya hanya sangat kecil ya, tapi ada beberapa armada laut yang telah dikerahkan baik itu dari Iran dan Amerika Serikat. Ini perbandingannya, Bang Syarki. Iran sendiri sebagai armada lautnya ini ada yang sudah dihancurkan dan ada yang tidak bisa digunakan ya, atau diungsikan ke tempat-tempat persembunyian. Tapi yang paling ditakutkan itu dia tidak perlu untuk selat sesempit itu, dia cukup memiliki unit-unit baterai serangan rudal anti kapal yang tersembunyi di sepanjang pantai yang panjangnya sekitar hampir 100 km, itu cukup di situ. Dan satu tembakan saja rudal yang jarak pendek itu bisa membolongi kapal selebar bola basket, sudah membuat kapal itu udah nggak bisa jalan lagi, apalagi tepat di batas ombak ya, itu udah cukup. Tapi bukan itu yang menjadi
menaiknya harga asuransi yang membuat kemudian harga minyaknya juga menaik, itu membuat bisa biaya kargo 400 kali lipat. Tetapi sekarang kan Iran dengan cerdiknya mengatakan semua negara selain temannya Amerika silakan lewat, tidak ada masalah. Akhirnya Perancis nelpon, kemudian yang lain nelpon, semua nelpon. Ngapain ikut perang lah Amerika kalau dengan nelpon Iran beres. Dan itu akhirnya kan jadi instrumen kekuatan nasional Iran, yaitu hard powernya adalah militer dan ekonomi itu sangat ampuh. Ditambah soft powernya itu diplomasi dan informasional itu betul-betul digunakan, dan Amerika karena arogansinya sendiri tidak menggunakan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan nasional dengan benar, dan hanya mengandalkan militer oleh orang yang nggak tahu apa-apa mengenai strategi, akhirnya jadi seperti ini. Iya, itu yang menjadi pertanyaan. Dengan adanya negosiasi dengan Iran, untuk apa lantas bergabung dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang peperangan ini? Nanti kita bahas selanjutnya pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mbak Dina, jika melihat status dari Selat Hormuz sekarang ini seperti apa? Selat Hormuz saat ini betul-betul masih dikuasai oleh Iran, tapi sudah mulai dibuka oleh Iran untuk negara-negara yang tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel. Jadi kemarin dengan bikin pernyataan pertama kan bahwa siapapun yang mau memecat atau memulangkan duta besar Amerika Serikat dan dan Israel itu boleh lewat gitu kan. Kemudian yang tahap kedua boleh transaksi di sana asal pakai yuan dari uang mata uang China gitu kan. Kemudian yang ketiga, Selat Hormuz berikutnya diminta untuk Trump tadi panggil sekutunya di NATO, ternyata nggak ada yang mau bantuin kan. Dan mereka memilih untuk mulai negosiasi. Jepang bahkan mengeluarkan 45 hari cadangan minyaknya untuk membuat suasana lebih stabil di kawasan, supaya negosiasi juga saya kira udah mulai dijalankan juga. Jadi Selat Hormuz notabene efektif juga ya digunakan oleh Iran untuk bargaining, untuk daya tawar. Artinya syarat-syarat yang diberikan oleh Iran ini akan berkelanjutan jangka panjang? Maksudnya untuk stabilitas di kawasan? Untuk yang Selat Hormuz tadi yang ingin melewati itu, artinya kan tidak hanya sekarang, nanti akan berkelanjutan ke depannya, pasti ada kapal-kapal lainnya yang akan terus melintasi Selat Hormuz. Nah, syarat-syarat yang diberikan oleh Iran ini artinya selamanya? Saya kira itu masih akan dalam proses negosiasi, masih dinamis ya sifatnya. Kita tahu juga Yemen masih bikin suara bahwa nanti selat yang lain kita juga bisa tutup kalau memang Iran belum dapat apa yang dia mau gitu kan di daerah kawasan juga yang akan merusak nanti wilayah dari Persia kemudian Eropa. Jadi menurut saya Iran berusaha betul untuk menekan Eropa untuk pecah jalan dengan Amerika Serikat. Yang paling rugi sebenarnya bukan cuman Asia. Kalau Asia, China terbukti dia sebenarnya baik-baik aja, masih punya cadangan energi yang besar dan dia sudah terkuat di bidang energi terbarukan. Sementara Eropa, nah ini yang paling kedodoran ternyata mereka ya, karena mereka yang paling rugi. Karena kerugian yang sekarang ini lebih besar daripada waktu Iran mengalami revolusi tahun 1979. Waktu itu cuma sekitar 7% saja suplai minyak yang ditahan, kalau sekarang sampai 20%, bahkan bisa lebih. Kerugian yang dialami oleh Eropa ini tentunya tidak hanya Eropa saja. Prof Yon, di Timur Tengah sendiri ini dampak dari peperangan ini seperti apa? Ya tentu kan negara-negara Teluk ya yang kaya, di situ kan ada Saudi, Emirat, ya kemudian juga Bahrain, Kuwait, itu memang jalannya hanya itu gitu ya. Kalau Saudi masih bisa ngambil jalur untuk dibawa lewat darat ya ke Laut Merah. Sementara negara-negara lain kan nggak bisa ya, termasuk juga Qatar, dan mereka tentu menderita dengan itu. Ditambah beberapa instalasi energi mereka kan juga mendapatkan serangan drone. Itu kan sebagai warning saja gitu ya. Kalau kamu mau bersama dengan Israel, Amerika ya nunggu gilirannya gitu. Dan nampaknya mereka juga tidak mau kemudian bergabung. Walaupun Israel dan Amerika sangat ingin ya. Tujuannya kan kemudian bisa bergabung, negara-negara Teluk itu berperang dengan Iran itu suatu prestasi mereka ya. Karena dari situ kan perangnya beralih ya, dan Amerika dan negara lain masih bisa jualan senjata lagi ya kepada negara-negara Arab kalau kemudian berperang. Tapi nampaknya negara-negara Arab di Teluk sudah semakin rasional ya, menghitung. Apalagi kalau dari transformasi ekonomi mereka begitu ya, yang akan meninggalkan energi minyak ya fosil ini,
menuju ekonomi yang terbarukan, kemudian pariwisata akan digalakkan, tidak kebayang begitu ya, menggalakkan pariwisata dengan berbagai macam fasilitas, sementara negara kawasan tidak stabil, ada perang berkelanjutan, pasti hancur lebur, dan itu tidak akan mereka pertaruhkan. Dan Hormuz ini kan tidak hanya untuk keluar, yang masuk yang bahan-bahan mentah yang lain untuk keperluan industri negara-negara di Teluk itu juga sangat besar. Kalau itu tertahan, pasti ekonomi mereka juga akan mengalami kehancuran, dan mereka pasti akan menghitung ya. Kalau dulu kan semua orang ingin berlindung kepada Amerika ya, minta perlindungan, tetapi kan realitasnya Amerika sendiri bahkan tidak mampu untuk melindungi pangkalan militer mereka ya. Yang dilakukan ya akhirnya kan harus negosiasi dengan Iran begitu, dan ini saya kira ya posisi yang sudah terbalik dan menjadikan mereka semakin rasional melihat realitas yang ada, dan mereka juga nggak mau berperang karena dampaknya akan sangat besar ya. Biar yang berperang itu adalah Amerika dan Israel, tetapi mereka akan mengambil jalan negosiasi ya untuk menyelesaikan masalah di kawasan Timur Tengah. Baik, Bang Syarki, dengan melihat alutsista dan juga amunisi, baik itu juga armada yang dimiliki oleh Iran, apakah Amerika Serikat tidak ada niatan untuk mundur? Anda melihatnya? Amerika tidak takut dengan armada yang ada di permukaan, baik armada darat, armada laut. Tapi yang ditakutkan sekarang adalah gerilya udara ini ya, yang disimpan di dalam pegunungan, bunker-bunker di pegunungan Iran yang panjangnya hampir 300 km kalau nggak salah, itu yang siap saat bisa keluar, dan jumlahnya tidak bisa diduga, tapi ada yang bilang 45.000 drone dan 20.000 rudal ya, itu yang sangat banyak, dan sekarang baru habis mungkin sepertiganya. Yang ditakutkan Amerika itu adalah kemampuan daripada Iran menciptakan kerentanan di bidang ekonomi, kerentanan di bidang politik. Karena kita ketahui bahwa Eropa sendiri itu kan diajak untuk menghadapi Iran itu menolak, karena pertama label bahwa Iran itu negara irasional, negara berbasis teologi, itu ternyata setelah perang terjadi orang melihat ternyata tidak seperti itu, negara yang sangat rasional. Dengan segala kekurangannya, dia semua tindakan Iran itu dilihat tindakan orang negara yang lebih lemah secara kekuatan fisik militer, tetapi menggunakan cara lain, itu sangat rasional dan mungkin malah kagum lagi ya karena negara-negara itu. Dan sebagian negara Arab di bawah sadarnya mungkin tahu ini yang sanggup memberi pelajaran pada Amerika yang selama ini menekan mereka untuk ini. Bahkan Shah Iran pun pada tahun masih jayanya itu sudah mengatakan bahwa kalau Amerika menekan kita terus, perang adalah jawaban. Bayangkan, Shah Iran orang yang dibenci tapi kan tetap orang Iran juga. Berarti memang orang Iran itu memang sedia berjuang ya. Dan yang paling penting lagi, Selat Hormuz itu tidak hanya menyalurkan minyak. Dia juga menyalurkan minyaknya 20% dunia ya. Juga menyalurkan gas 30% dunia dari Qatar, dan pupuk 30% dunia. Bayangkan, kalau pupuk tidak keluar, bagaimana dengan musim tanam berikutnya ini? Bahkan di Amerika pun yang kesulitan. Cuman ini nggak pernah diberitakan di media media normal. Nah, yang paling penting sekarang adalah Iran berhasil menego, dan ternyata partner-partner dari Eropa itu bisa dijak nego ya. Amerika mengajak Eropa nggak mau, kenapa? Mereka kesulitan dapatkan gas karena gas murah dari Rusia ditutup. Oke, mereka manut pindah Timur Tengah. Sekarang disuruh pindah lagi kemana, udah nggak mau nih. Dan ternyata cara paling mudah kan tinggal bicara sama Iran. Ternyata orangnya baik, bisa bicara, bisa ini. Artinya tidak perlu ditakutkan dengan Iran. Yang perlu ditakutkan Amerika sekarang yang penuh mengancam-ngancam kan. Mengancam membubarkan NATO, mengancam memutuskan hubungan, mengancam Spanyol kamu bukan jadi negara hubungan diplomasi Amerika. Nah, di dunia internasional ancaman itu meskipun itu diucapkan dengan mulut seperti ini, tetapi itu ancaman itu bermakna karena itu dihasilkan dari Presiden Trump yang mewakili negara, dan itu sangat serius itu. Baik. Dan Eropa dengan negara-negara yang sudah umurnya lebih tua daripada Amerika tentu tidak mau, meskipun dia lebih punya power, tapi tidak mau dijadikan seperti orang bodoh juga ikut terjun ke illegal war. Karena ini adalah illegal war, perang yang tidak memenuhi syarat untuk perang. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Syarki, Mbak Dina, dan juga Prof Yon, waktunya bersama kami dan juga informasinya lengkap sekali. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah ledakan terjadi di sebuah masjid di Jember, Jawa Timur saat sholat tarawih pada Selasa malam kemarin. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Kepanikan terjadi di antara jamaah Masjid Pesona Raya Perumahan Pesona Regensi Patrang Jember yang tengah khusyuk menunaikan sholat tarawih. Diduga ledakan berasal dari sebuah lemari besi yang berada di area wudhu jamaah pria. Menurut warga, suara ledakan terdengar hingga ke permukiman. Petugas kepolisian dan tim gegana yang tiba langsung memasang garis polisi guna mengamankan lokasi kejadian. Dan pada Rabu siang, tim Lab 4 dan Gegana Polda Jawa Timur menggelar olah TKP di Masjid Raya Pesona. Petugas mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga sebagai bahan pemicu ledakan, termasuk bahan-bahan dari zat kimia yang akan diteliti lebih lanjut oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Petugas juga mengamankan rekaman kamera pengawas yang berada di sekitar masjid. Akibat ledakan ini, plafon masjid runtuh dan juga mengakibatkan dinding jebol. Tak pelak, akibat peristiwa ledakan ini, aktivitas ibadah warga menjadi terganggu untuk sementara waktu. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik yang akan ke Pulau Sumatera terus berdatangan ke Pelabuhan Merak. Beginilah suasana di kantong parkir Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada momen menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026. Terpantau sejak Selasa dini hari hingga menjelang sore, kantong parkir di Pelabuhan Merak dipenuhi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Mayoritas pemudik ini merupakan warga Jabodetabek dan sekitarnya, namun tidak sedikit juga pemudik dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kami akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru di sejumlah titik. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo dan juga Faisal Rinaldi untuk memantau arus mudik pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu menuju Faisal Rinaldi yang berada di gerbang tol Cikatama. Selamat malam Faisal, bagaimana suasana malam hari ini di gerbang tol Cikatama? Selamat malam Vena, untuk suasana di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini memang terus ada peningkatan. Di mana jika kita bandingkan dengan beberapa jam yang lalu, ini sekitar lebih dari atau di atas pukul 6 sore setelah buka puasa tadi memang terus ada peningkatan jumlah kendaraan yang memang didominasi oleh roda 4 kendaraan mobil pribadi yang membawa sejumlah barang bawaan untuk menuju ke kampung halamannya. Di mana menurut pantauan kami di sini, ini juga ada visual yang akan kami tunjukkan kepada Anda bahwa untuk saat ini untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai, lancar, cenderung padat. Karena jika kita lihat tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama atau di kilometer 70 bahwa saat ini sudah mulai terjadi antrean kendaraan yang hendak tap in di gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke arah timur tol Trans Jawa. Untuk saat ini pihak Jasa Marga juga sudah membuka sejumlah gardu tol, yakni ada sebanyak 22 gardu tol yang memang dibuka untuk masyarakat ataupun pemudik yang hendak tap in melewati gerbang tol Cikampek Utama. Karena pada normalnya, Vena kita dan juga pemirsa, untuk gardu tol yang dibuka hanyalah 19, namun saat ini sudah ditambah oleh pihak Jasa Marga yakni sebanyak 22 gardu yang dibuka untuk pemudik tap in menuju ke arah timur tol Trans Jawa. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Vena kita dan juga pemirsa, memang semakin harinya semakin mendekati Lebaran ini terus ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas tepatnya di tol Jakarta Cikampek, Cikatama hingga ke arah timur tol Trans Jawa. Maka dari itu tadi sekitar pukul 3 sore sudah mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas one way sepenggal. Di mana untuk one way sepenggal memang hingga saat ini masih terus dilakukan, mengingat sudah 5 jam lamanya one way sepenggal ini diberlakukan dari pukul 3 sore tadi sampai dengan pukul 8 malam hingga saat ini masih diberlakukannya one way sepenggal tersebut. Karena menurut data yang tadi kami dapatkan untuk saat ini memang jumlah kendaraan yang melintas per jamnya ini tembus di angka 5.500 kendaraan yang melintas, tepatnya ada di beberapa titik pantauan yang dipantau oleh pihak Korlantas dan juga pihak Jasa Marga, yakni ada di kilometer 66
kilometer 48 dan juga kilometer 70 atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Maka dari itu hingga saat ini untuk rekayasa lalu lintas one way Semegal masih terus dilakukan. Lalu yang menjadi pertanyaan Vena dan juga pemirsa, kapan one way ini akan dihentikan? Tadi juga sudah dikatakan oleh pihak Jasa Marga bahwa nantinya jika jumlah kendaraan yang melintas sudah kembali ke titik normal atau sekitar 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya, ini barulah nanti akan digunakan rekayasa arus lalu lintas lain atau alternatif, yakni kontraflow, di mana kontraflow ini nantinya akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 atau dari gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang belum bisa dipastikan Vena dan juga pemirsa, karena untuk rekayasa lalu lintas ini memang diberlakukannya secara situasional. Jadi melihat terlebih dahulu jumlah kendaraan yang melintas per jamnya berapa, barulah bisa ditentukan rekayasa apa lagi nantinya yang akan dilakukan. Nah, kemudian untuk besok, karena besok sudah memasuki puncak arus mudik, diprediksi bahwa memang besok belum bisa dipastikan juga pukul berapa sejumlah rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan, karena informasinya besok rencananya akan dilakukan rekayasa one way nasional dari tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang tol Kalikangkung atau di kilometer 414. Namun belum bisa dipastikan Vena pukul berapa one way nasional tersebut akan diberlakukan, karena yang tadi balik lagi ke tadi yang kami sampaikan, jumlah kendaraannya akan dipantau terlebih dahulu berapa per jamnya. Jika memang lebih dari 7.500 jumlah kendaraan yang melintas per jamnya, baru inilah akan diberlakukan one way nasional pada besok di tanggal 18 Maret 2026. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, laporan Anda dari gerbang tol Cikatama. Kami ajak Anda beralih ke titik lainnya di tol kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Sudah ada Agung Prasetyo. Agung, bagaimana kondisi di sana? Iya, terima kasih Pena juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas menjelang rest area di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini memang kondisinya cukup padat. Sejak sholat maghrib hingga saat ini terjadi kepadatan yang cukup panjang di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kalau kami menuju ke titik kami mengabarkan saat ini, kepadatan ini mengular cukup panjang sekitar 2-3 km menjelang rest area kilometer 57. 5 lajur yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek dipadati oleh kendaraan pribadi khususnya yang akan menuju ke wilayah Bandung, Cikampek ataupun ke wilayah Jawa Tengah. Karena di titik kilometer 57 ini arus lalu lintas belum terbagi yang akan menuju ke arah selatan ataupun yang akan menuju ke wilayah timur. Dan memang selain tingginya volume kendaraan pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada malam hari ini, kepadatan yang terjadi di titik kami mengabarkan saat ini juga dikarenakan karena adanya kepadatan menjelang rest area di kilometer 57. Karena memang akses yang masuk ke rest area ke kilometer 57 ini terjadi antrian sehingga mengular ke ruas tol Jakarta Cikampek dan mengakibatkan kepadatan kurang lebih sekitar 3 km. Memang kilometer 57 ini merupakan kilometer pertama selepas turunan tol layang MBZ sehingga menjadi rest area favorit ataupun pemberhentian para pemudik pengendara yang akan mengisi bahan bakar ataupun beristirahat. Dan kalau kami pantau memang di rest area kilometer 57 juga untuk fasilitasnya juga cukup komplit seperti ada restoran ataupun UMKM serta masjid dan ada beberapa titik toilet yang dapat digunakan oleh pemudik ataupun pengendara yang akan beristirahat. Dan jika nantinya terjadi antrian ataupun kepadatan di kilometer 57 ataupun di rest area ini semakin parah, pihak pengelola rest area dan kepolisian akan melakukan sistem buka tutup rest area yang mana nantinya para pengendara hanya dibatasi untuk istirahat sekitar 30 menit. Dan selain itu juga nantinya jika pengendara ataupun pemudik yang tidak bisa beristirahat di kilometer 57 dapat melakukan ataupun beristirahat di rest area selanjutnya seperti di kilometer 86 tol Cipali ataupun di rest area kilometer 72 tol Purbalunyi. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda di studio, Pena. Baik, terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari kilometer 57 tol Japek. Sebelumnya juga ada rekan kami Faisal Rinaldi dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan.
Dan pemirsa, laporan dari rekan-rekan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.